Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Ayu. Sekarang Ayu akan membahas tentang permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada khususnya di Kabupaten Belitung, tepatnya di Tanjung Pandan. Jadi Ayu akan mewawancarai guru-guru hebat kita yang ada di Belitung. Apa aja sih permasalahan-permasalahan yang kita dapati, khususnya sekarang kan lagi pandemi gitu. Permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Tanjung Pandan ini. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Hadis Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rafiq Anwar. Jadi langsung saja kita ke wawancaranya, disimak dan ditonton ya teman-teman. Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini kita sedang bersama Ibu Teresa ya Bu ya? Iya. Nah, beliau ini adalah guru di sekolah dasar di Belitung, tepatnya di Tanjung Pandan ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan mewawancarai beliau ini terkait dengan permasalahan pendidikan menurut Ibu. Yang ada di Tanjung Pandan ini seperti apa Bu? Misalnya atau kendala yang ada di pendidikan di sekolah Ibu atau misalnya? Sebenarnya kalau kendala itu ada banyak macamnya ya. Misalnya kendalanya di mana dulu ini? Di anaknya, di lingkungan sekolah, tentang kebersihannya, kerapihannya, atau dalam dia menangkap pelajaran di kelas, yang mana nih? Atau mungkin misalnya dari pendidik atau peserta didik yang biasanya masih bandel atau misalnya suka kurang perhatikan tentang kerapian atau kebersihan, misalnya yang suka bandel gitu. Oh iya, mungkin ada. Kalau misalnya dari segi kebersihan, kerapihan misalnya gitu ya. Kalau tentang kebersihan, kebetulan saya mengajar di kelas rendah. Kelas rendah itu rata-rata anaknya sedikit agak susah untuk ditertibkan gitu ya. Sebenarnya mereka itu tahu kalau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Tapi karena lingkungannya dan mungkin umurnya juga masih dini ya, kita harus semangat, rajin, dan juga harus mengulang supaya anak ini mengerti pentingnya tentang kebersihan. Kadang walaupun sudah diberitahu kalau berpakaian atau berseragam itu harus rapi, tapi anak-anak ini diulang lagi. Iya, kesalahan yang sama. Dan kadang-kadang melihat temannya juga dari rumah dia rapi, pakai seragam, rapi, bersih. Tapi setelah datang ke sekolah, sifatnya anak-anak ya muncul secara alami dan ya kembalilah ke dirinya masing-masing, mengikuti temannya karena mungkin dia risih seperti itu dengan berpakaian rapi atau mungkin dia kurang nyaman. Tapi ya itulah kendala, masalah atau yang dihadapi kami sebagai guru di sekolah dasar, terutama di kelas rendah. Iya, berarti itu aja Bu. Apa masih ada Bu yang lainnya misalnya selain dari segi kerapian? Enggak ya Bu? Kerapihan dan tata tertib sih selama ini yang masih susah ya Bu? Iya, perlu ditingkatkan lagi. Di rumah juga harus dia juga harus diajarkan oleh orang tuanya. Ya seperti itulah. Dan itu sangat mengganggu ya Bu untuk belajar di kelas. Pembelajaran juga nanti akan terganggu akibat mungkin nanti setelah istirahat pakaiannya kan kalau sering main tuh pakaiannya nanti jadi kotor, dia risih berkeringat. Nah kadang itu juga bisa mengganggu pembelajaran di kelas. Ya baik, mungkin itu aja ya. Ya kira-kira itulah. Semoga bisa memperbaiki pendidikan kita ya, khususnya di Belitung ya, biar lebih baik lagi. Terima kasih ya Ibu Teresa sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari pewawancara kita yang pertama. Jadi intinya itu tadi ya, sudah kita dengarkan bersama-sama mungkin tentang kebersihan ataupun kerapian yang masih sulit khususnya di sekolah dasar. Oke, setelah itu langsung saja kita ke pewawancara yang kedua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita ingin mewawancara dengan
Kak Evi ya, betul, sebagai guru matematika ya. Terkait dengan permasalahan pendidikan, khususnya di tempat kita sekarang di Belitung, di Tanjung Pandan. Menurut kakak seperti apa permasalahan yang dihadapi mungkin dari dulu atau di zaman sekarang? Permasalahan pendidikan kita menurut kakak seperti apa? Iya. Apa sih hambatannya? Perkenalkan, nama saya Evi Monalisa. Saya biasa dipanggil Bu Evi. Sebenarnya saya hanyalah seorang ibu rumah tangga, tapi notabene basic saya adalah seorang guru. Saya mengajar bimbingan belajar di rumah, pendidikan matematika. Permasalahan pendidikan pada masa pandemi ini yang saya perhatikan itu yang pertama, banyaknya orang tua yang berharap pendidikan karakter ataupun akhlak itu berasal dari sekolah. Sedangkan kita lihat sendiri di masa pandemi ini belajar tatap muka di sekolah sangatlah begitu jarang. Kalau di Belitung sendiri kita tahu sendiri seminggu hanya dilakukan 2 kali atau 3 kali pertemuan. Itu yang permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua adalah ekspektasinya ekspektasinya guru ataupun sekolah terhadap peserta didik itu terlalu besar terhadap siswanya, dengan begitu banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru terhadap siswa. Itu masalahnya. Siswanya dituntut untuk bisa gitu melakukan segala hal gitu, padahal masa pandemi kan. Nah, menurut Ibu sendiri solusi yang tepat untuk menyikapi dua permasalahan tadi apa? Solusi yang pertama, banyaknya orang tua yang berharap pendidikan karakter anak itu banyak di sekolah. Kita harus sadar sebagai orang tua, terutama ibu, akhlak itu berasal dari keluarga. Karakter itu, pendidikan karakter, penanaman karakter itu berasal dari keluarga, terutama ibu. Sebagaimana kalau dalam Islam, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Sehingga penanaman karakter kita harus tanamkan sejak dini. Tidak mesti kita harus berharap anak sekolah dulu baru dapat pendidikan karakter. Anak harus sekolah dulu, harus penanaman akhlaknya. Sejak dini sudah harus kita tanamkan. Jadi kita jangan berharap dari luar atau dari sekolah. Kita harus penanaman itu berasal dari keluarga sendiri. Keluarga yang utama ya. Iya. Terus kemudian yang kedua, solusi yang kedua menurut saya, ekspektasi yang besar terhadap siswa dengan masa pandemi ini, kita tidak boleh membebankan anak terlalu berat. Karena belajar tatap muka aja anak belum tentu bisa, belum tentu mengerti, apalagi dengan hanya tatap muka seminggu 2 kali ataupun 3 kali, selebihnya lewat daring. Dengan pemberian tugas yang begitu menumpuk sehingga membuat anak menjadi lebih stres ya, dan orang tua dituntut untuk bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, sehingga sebenarnya yang melakukan tugas itu bukannya siswa, sasarannya menjadi orang tua. Jadi solusi saya, kita jangan terlalu banyak pemberian tugasnya melalui siswa. Yang penting anak bisa, anak mengerti, kemudian dengan penjelasan melalui daring juga cukup bisa. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin menurut Ibu jadi 2 permasalahan itu ya yang lebih ini di zaman pandemi sekarang ini ya. Saya melihat pengamatan saya seperti itu. Berarti itu yang utamanya 2. Yang utamanya 2. Terima kasih ya Bu atas waktunya di wawancara. Iya, sama-sama. Semoga bisa memperbaiki pendidikan kita khususnya di Bangka Belitung. Di Belitung ini ya Bu. Iya. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan dari narasumber kita yang kedua. Oke, langsung saja kita ke narasumber kita yang ketiga teman-teman. Assalamualaikum. Sekarang kita sedang bersama Bapak Erik ya Pak ya? Ya. Beliau ini adalah seorang guru di SMK ya Pak? Seorang guru matematika. Iya, di sini saya akan mewawancarai Bapak Erik terkait dengan permasalahan pendidikan kita, khususnya di Tanjung Pandan ya. Pak Kang sudah lama juga mengajar ya, mungkin ada yang dari dulu permasalahan pendidikan yang mungkin sampai sekarang belum ini gitu,
terselesaikan. Iya, belum terselesai. Apa aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan masalah pendidikan, sebenarnya ada satu fokus yang sangat miris, yaitu masalah kerjasama antara orang tua dan anak. Jadi ketika si anak ini sudah dibiarkan oleh orang tua, otomatis si anak nanti tidak akan pada tempatnya, dikarenakan anak mencari keinginannya sendiri. Contoh kasus yang terjadi adalah mengenai masalah gadget atau masalah HP. Jadi ketika tidak adanya perhatian dari orang tua, maka anak akan sangat leluasa untuk menggunakan handphone sesuka hatinya tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi terjadi loss control di sini. Kurangnya kontrol dari orang tua. Iya, kontrol. Solusi yang Bapak punya mungkin untuk mengatasinya apa? Mungkin solusinya kita lebih perhatian lagi ke anak, karena sangat banyak kasus yang terjadi, terutama yang saya temui, bahwasanya dengan gadget ini justrunya si anak bukannya malah fokus ke belajar, tapi malah HP-nya. iya ke HP-nya, akhirnya malas belajar, ujung-ujungnya pada berhenti. Ini. Mungkin ada lagi. Yang kedua mungkin masalah ekonomi. Untuk masalah ekonomi, tidak adanya jaringan ataupun bantuan, maksudnya beasiswa ini yang dikelola ini, yang sudah diluncurkan oleh pemerintah ini tidak tepat sasaran. Harusnya anak si A mendapatkan, sedangkan si B tidak mendapatkan. Harusnya lebih tepat sasaran sebenarnya, supaya lebih dapat diatasi. Oke, terima kasih ya Pak. Semoga bisa membantu perkembangan pendidikan kita khususnya di Belitung ini bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Oke teman-teman, nah itu tadi adalah narasumber kita yang terakhir, yang ketiga ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan kembali sedikit mengenai penjelasan dari Bapak tadi, dari narasumber kita tadi, bahwa permasalahan pendidikan khususnya di Tanjung Pandan ataupun di tempat beliau mengajar tadi ya teman-teman, adanya orang tua yang lost control terhadap perkembangan anak, maksudnya itu terkhususnya di penggunaan gadget, karena sekarang kan emang serba online. Nah jadi mungkin orang tua itu lupa, padahal dalam menggunakan gadget pun harus ada waktunya, ada batasan waktunya, dan itu akan sangat berdampak bagi si anak tersebut atau si peserta didik tersebut di kehidupannya kelak gitu. Nah untuk teman-teman, itulah pembahasan kita tentang mungkin permasalahan pendidikan di Indonesia beserta solusinya juga. Semoga bisa membantu menjadi lebih baik lagi tentang pendidikan kita di Indonesia, terutamanya di tempat saya sendiri di Belitung. Makasih semua buat yang udah nonton video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.